Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita lagi mengalami pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona ini menyerang sistem pernapasan kita. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar materi tentang virus nih. Nah, apa itu virus? Nah, sebelum kita mempelajari cirinya, kita harus tahu dulu dari sejarahnya. Nah, sejarahnya itu pertama kali oleh Adolf Meyer. Nah, jadi dia mengamati tembakau yang mengalami penyakit bintik kuning pada daun tembakau. Kemudian, ia mencoba menyemprotkan getah tanaman yang sakit itu ke tanaman yang sehat. Ternyata yang tanaman yang sehat ikut tertular gitu. Di sini masih belum disimpulkan ini. Nah, ini percobaannya ya, jadi diekstrak kemudian disemprotkan gitu. Kemudian penelitian kedua ini oleh Dmitri Ivanovsky. Nah, jadi ia melanjutkan percobaan Adolf Meyer dengan menyaring getah tanaman yang sakit dengan filter bakteri. Nah, jadi sebelum disemprotkan difilter dulu. Ketika sudah disemprotkan ke tanaman yang sehat, ternyata masih tertular tanaman yang sehatnya. Nah, jadi ia bisa menyimpulkan ada partikel yang lebih kecil dari bakteri seperti itu. Kemudian, nah ini percobaannya, disaring dulu, kemudian disemprotkan. Nah, kemudian ini oleh Martinus. Nah, jadi ia meneliti lagi bahwa partikel tersebut itu dapat bereproduksi pada tanaman, tetapi pada medium pertumbuhan bakteri, tidak bisa pada pertumbuhan bakteri. Jadi ia menyimpulkan hanya dapat hidup pada partikel tersebut hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya. Nah, berikutnya ini oleh Wendell. Dia mengkristalkan partikel mikroskopis itu yang menyerang tanaman tembakau, kemudian diberi nama tobacco mosaic virus. Nah, jadi virus ini bisa dikatakan makhluk hidup karena bisa bereproduksi, dan bisa dikatakan benda mati karena dia dapat dikristalkan. Ciri-ciri virus. Yang pertama, bersifat aseluler, artinya tidak mempunyai sel. Kemudian berukuran kurang lebih 20-300 nanometer. Berarti ini harus diamati dengan mikroskop elektron ya. Nomor 3, memiliki salah satu macam asam nukleat. Ya, bisa RNA, bisa DNA gitu. Jadi hanya satu macam saja. Kan kalau manusia mah kan dua, mempunyai DNA sama RNA. Kalau nomor 4, berupa hablur atau kristal. Nah, jadi ketika di udara itu keadaannya. Nomor 5, memperbanyak diri pada sel inang. Berarti sel inang itu sel yang diserangnya. Nomor 6, bentuknya beragam, antara lain oval, silinder, polihedral, kompleks. Kemudian tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Ya, itu kan asam nukleatnya yang tadi, DNA atau RNA. Kemudian kapsid ini tersusun atas subunit protein yang disebut kapsomer. Nah, jadi bisa dilihat ini struktur virus. Nah, jadi ini bagian kepala, ada bagian leher, ada bagian selubung ekor, ada daerah serabut ekor, sama jarum penusuk ini. Nah, jadi di dalam kapsid itu, kalau kita bagian terkecilnya lagi itu adalah subprotein yang disebut kapsomer. Nah, di dalamnya itu ada materi genetik. Karena di sini bakteriofag, itu virus yang menyerang bakteri, ini jenis DNA gitu. Nah, nih perbandingannya. Jadi ini ukuran virus. Kita bandingkan dari manusia. Ukuran manusia kan ini ya, bisa diamati oleh mata nih sampai di sini. Kalau yang harus menggunakan mikroskop cahaya seperti sel dan bakteri. Kalau yang elektron itu virus ya, gitu. Ya, sampai yang paling kecil itu kan elektron gitu. Ya, jadi harus diamati oleh mikroskop elektron. Nah, jadi ini perbandingan lagi ya, ukuran sel darah dengan sel bakteri. Kemudian ini ada bakteriofag ya.
Nah, ini ada virus folio ya, ternyata lebih kecil ya. Nah, sekarang ini bentuknya nih ya, yang tadi ada bentuk batang ya, ada polihedral, ada bola, dan huruf T. Atau T ini juga disebut kompleks. Siklus hidup virus. Virus ini bisa bereproduksi dengan cara memperbanyak diri melalui tahapan siklus hidup ini. Nah, siklus hidup ini terbagi menjadi dua, ada secara litik dan ada secara lisogenik. Nah, yang digambar ini adalah bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Berarti sel inangnya adalah bakteri. Yang pertama, ini siklus litik dulu. Nah, bakteriofag ini melekat pada sel bakteri. Berarti ini tahapan adsorpsi, terjadi pelekatan. Kemudian tahapan kedua, DNA bakteriofag ini masuk ke dalam sel inang dengan cara penetrasi atau injeksi untuk memasukkan DNA tersebut. Nah, kemudian tahapan ketiga, keempat, kelima. Nah, jadi ini tahapan replikasi. Yang kelima itu nanti tahapan sintesis. Nah, jadi tahapan replikasi ini yang ketiga ini DNA diuraikan, kemudian terbentuk DNA fag yang baru menggunakan nukleotida milik DNA sel inang ini. Nah, jadi itu terjadi fase replikasi, nanti penggandaan DNA-nya. Kemudian fase ini ya, sel inang melakukan transkripsi dan translasi untuk menghasilkan protein fag. Berarti ini sintesis, pembentukan ya. Jadi ini udah mulai terbentuk tubuh baru. Kemudian fase berikutnya adalah perakitan nih, ini perakitan fag yang baru. Nah, kemudian setelah terjadi perakitan, kemudian menghasilkan enzim yang menyebabkan sel bakteri tersebut lisis atau pecah. Nah, ini keluar, jadi memperbanyak diri gitu. Nah, itu dinamakan siklus litik ya, jadi gitu. Kemudian ini siklus lisogenik. Nah, jadi ada perbedaannya nih kalau siklus lisogenik mah. Nah, jadi ini hampir sama. Yang pertama terjadi adsorpsi dulu, pelekatan, kemudian ada penetrasi atau injeksi untuk memasukkan DNA-nya. Kemudian fase berikutnya ke sini ya, DNA-nya itu bergabung dengan sel bakteri atau disebut penggabungan. Ya, jadi masuk ke dalam sel bakteri. Ketika bakteri tersebut membelah diri ya, memperbanyak diri, kromosom bereplikasi kemudian berlangsung beberapa kali bersama sel. Jadi artinya sel bakterinya ketika membelah, otomatis materi genetik yang masuk ke dalam sel itu juga sama gitu. Nah, ketika profag ini sudah siap, kemudian keluar dari sel inang dan akan mengalami siklus litik kembali. Nah, gini. Nanti bakal balik lagi seperti ini. Ya, hampir sama sih prosesnya, cuma ada perbedaan, ada fase penggabungan. Ya, jadi di sini ada fase penggabungan gitu. Nah, jadi ini ada siklus, ini ada skema sederhananya. Nah, ini tahapan adsorpsi, pelekatan, kemudian penetrasi, kemudian replikasi, kemudian sintesis, perakitan, dan lisis gitu. Nah, kalau yang ini ya, fase lisogenik tuh, ini ada penyisipan. Penyisipan itu bisa disebut juga penggabungan DNA-nya. Kemudian pembelahan sel, pemisahan gitu. Ya, jadi itu perbedaannya. Virus yang menyerang tumbuhan. Nah, ini ada nama spesies beserta nama penyakitnya. Yang pertama ada tobacco mosaic virus atau TMV yang menyebabkan bercak kuning pada daun tembakau. Kemudian ada citrus leprosis virus yang menyebabkan bercak kuning pada daun jeruk. Ya, jeruk itu kan citrus nama ilmiahnya. Kemudian ada tungro. Tungro ini yang menyebabkan kekerdilan pada padi. Nah, tungro ini disebarkan oleh serangga.
walang sangit, ada yang jenis itu yang nanti membawa virus tungro. Kemudian ada citrus vine flum degranation yang menyebabkan degranasi pada pembuluh flum ya pada tanaman jeruk. Kemudian ada bean golden mosaic virus. Nah, ini yang menyebabkan bercak kuning pada daun tembakau, daun cabai atau tomat ya, gitu. Kemudian virus yang menyerang hewan. Nah, jadi ini ada poliomavirus yang menyebabkan tumor pada hewan. Kemudian ada Rous sarcomavirus yang menyebabkan tumor pada ayam. Kemudian ada bovina papillomavirus, itu tumor pada sapi. Nah, ini ada NCD virus yang menyebabkan penyakit ini tetelo. Kemudian diare, lunglau, batuk-batuk. Kemudian ada FMD, nah penyakit kutu dan mulut. Kemudian ada rabies virus, penyakit rabies. Kemudian ada cowpox virus yang menyebabkan cacar sapi. Kemudian ada H5N1 yang menyebabkan flu burung. Kalau H1N1 kan itu flu babi. Ya, gitu ya tambahannya. Kemudian ini virus yang menyerang manusia nih. Nah, yang pertama ada influenza virus. Nah, jadi ini influenza ini penyebab penyakit flu ya. Kemudian rabies virus. Ya, jadi kalau rabies ditularkan oleh hewan yang terkena rabies ya, seperti hewan anjing, monyet gitu. Kemudian ada mumps virus. Itu yang menyebabkan penyakit gondong ya. Gondongan itu kan disebabkan oleh virus. Nah, jadi ini ada lagi nih H5N1 flu burung, H1N1 itu flu babi. Kemudian ada virus hepatitis yang menyebabkan penyakit hepatitis atau peradangan pada hati gitu. Kemudian ada Ebola virus yang menyebabkan Ebola. Kemudian ada measles virus penyebab cacar. Nah, kan biasanya cacar seumur hidup 1 kali ya. Nah, karena kan kalau cacar mah itu kan ada vaksinnya, nanti kan jadi kuat tubuh kita. Kemudian ada rubella virus, penyakit campak. Nah, kemudian ada poliovirus yang disebabkan oleh poliovirus ini ya, penyakit polio. Polio itu kan mengalami kerusakan pada sel saraf sih sebetulnya. Kemudian ada SARS nih, SARS-CoV ataupun SARS coronavirus. Nah, jadi ini kan yang sekarang nih. Nah, kalau dulu mah ini penyakitnya itu SARS ya, yang disebabkan oleh virus jenis corona. Nah, kalau sekarang mah perbedaannya SARS-CoV-2. Jadi ini ada ini kekerabatannya gitu. Ya, yang sekarang menyebabkan pandemi ya. Nah, kemudian ada varicella zoster, itu penyebab cacar air. Kemudian herpes zoster juga sama. Kemudian virus HIV atau human immunodeficiency virus. Nah, jadi ini menyebabkan penyakit AIDS atau acute immunodeficiency syndrome. Nah, jadi kadang kita terbalik menyebutkan penyakit itu adalah HIV, padahal nama penyakitnya adalah AIDS. AIDS ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh itu terserang. Jadi sistem kekebalan tubuhnya rusak. Jadi dia tidak bisa membedakan mana patogen atau virus ya ataupun bakteri. Jadi sistem imunnya itu rusak. Jadi menyerang sistem imun sendiri. Jadi kerusakan sistem imun. Kemudian human papilloma virus itu penyebab kutil dan kanker. Kemudian herpes itu penyakit gatal-gatal pada daerah reproduksi ya, pada organ reproduksi. Kemudian ada dengue virus. Nah, ini penyebab demam berdarah. Nah, ternyata demam berdarah ini disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh nyamuk. Ya, nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi ini gambarnya ya. Nah, ini vaksin
Vaksin adalah virus yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang pembentukan antibodi sehingga tubuh menghasilkan kekebalan untuk melawan virus. Nah, jadi ketika kita divaksin, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, jadi sehingga tubuh kita bisa merespon dan mengamati materi genetik virus itu. Karena kan virusnya lemah, jadi bakal diserang gitu. Nah, nanti ketika virus lain atau virus itu yang jenisnya itu menyerang kita akan kuat gitu. Nah, jadi ini tahapannya ya. Ya, materinya sudah selesai ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.